Selamat malam rekan-rekan. Ini adalah Wota and Associate. Video hari ini gue nggak pakai bahasa Inggris. Ini gue lagi di kantor dengan rekan kerja gue, Agitos. Subscribe di sini. Yoi. Nanti ada Agitos. Upload link kebetulan. Oke. Kebetulan temen gue ini dulu otak keras juga ya. Enggak sih. Agitos. Keras banget kan. Iya. Kita biasa aja. Biasa aja ya. Tapi lu ngikutin dari Gen 1 berteman lahir nih ya kayaknya. Gen 1. Kayaknya Gen 1 doang. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Paling baru tuh gue ingetnya ada di siapa ya? Yupi ya. Yupi Gen berapa? Gen 2. Yupi Gen 2. Gen 2. Iya. Sini Yuvi ya. Habis itu gue udah nggak ngikutin lagi. Sejak itu udah nggak begitu aktif lah ya, udah nggak ngikutin banget lah ya. Betul. Kebetulan gue tuh dulu tuh pertama kali ngikutin itu kelas 1 SMA. Awal itu tahun 2014 dan waktu itu yang lagi baru lahir tuh generasi 3. Nah, generasi 3 itu waktu itu masih ada 2 tim waktu itu ya, dibagi kalau nggak salah ya. Sisi A, sisi B gitu. Sampai mereka ngelebur terus nanti kedepannya jadi tim T. Tim T emang bukan yang nggak ada. Tim T itu training beda. Training kan jatuhnya. Jatuhnya tim T itu dianggap trainee karena dia itu memang pada awalnya tuh yang muda-muda di situ, istilahnya yang masuk cupu-cupu tuh tim T lah. Yang pas baru masuk dikumpulin di situ semua nih. Pas Gen 3, tapi pas setelahnya begitu dia itu dalam terpetik dianggap punya star gitu ya, masuknya ke tim J. Jadi tim T itu katanya bahasa kasarnya anak tiri lah gitu ya. Kayak atau iyalah yang si adik bayi lah gitu. Tim J anak tiri gimana? Tim T yang anak tiri yang cupu-cupu gitu kan, yang lucu-lucu gitu. Belum di-expose gitu kan. Iya, yang belum ke expose. Gitu. Tapi lu tau nggak misalnya berapa lama dia di karantina di tim T sampai ke masuk ke J kalau nggak K3? Itu sekitar setahun 2 tahun sih. Tuh ada perombakan. Pokoknya gue tuh dulu tuh 2015 itu nonton konsernya JKT48 di G Expo Senayan kalau nggak salah. Nah, itu waktu itu tiap tim itu punya konser masing-masing kalau nggak salah. Tapi konsernya nggak lama ya, kayak di hari itu semuanya tuh bareng gitu, tim J, tim K, tim T. Waktu itu masih murah guys, tuh tiketnya nggak sampai berapa ya, nggak sampai 500.000 berapa, murah lah pokoknya. Pokoknya waktu itu gue masih sekolah juga. Tim T juga ada, berarti kan tim T kan rame biasanya. Rame juga. Maksudnya jumlahnya. Nggak cuma 18 biasanya, satu tim loh. Oh, satu tim dulu kayaknya relatif lebih banyak deh. Soalnya tim yang sekarang tuh sekitar 14-15. Nah dulu tuh kayaknya lebih, nanti cek deh ya. Kayak setahu gue sih pas awal-awal tim tuh lebih banyak sih dibanding yang sekarang. Sekarang tuh cuma 14-15 karena jumlah member juga sekarang jauh lebih sedikit nih yang seniornya. Seniornya lebih dikit. Iya, yang full time member ya. Maksudnya ada full time nggak full time juga? Jadi ada part time aja. Betul. Sekarang ada part time. Kalau trainee kan belum bisa dikatakan member gitu ya. Jadi kalau sekarang itu di teater atau dimanapun yang trainee ini dalam tanda petik belum berani lah menyebut dirinya itu member. Itu nggak tahu sih itu ajaran siapa itu. Jadi mereka belum berani menyebut dirinya itu member gitu. Tapi kan udah tercantum. Iya. Tapi kegiatan training itu apa dulu ya? Latihan doang kan? Sama mau sendiri gitu. Wah bener banget nih. Pas tahun lalu, pas generasi 13 itu belum dikasih penjaban draft ya. Mereka belum banyak ke expose nih generasi 13. Generasi 13 itu isinya kalau kalian tahu tuh ada namanya Jam 5. Dia ini ya bisa katakan dulu tuh sempat ketutup lah ya. Karena kemarin itu kan JKT48 juga punya setlist baru nih, Rifki. Apa tuh? Gue udah gak pernah ngikutin sama sekali. Betul. Kalau setlist itu kan kebetulan mungkin Rifki udah tahu kalau setlist ya. Buat teman-teman setlist itu jadi bisa dikatakan suatu rangkaian lagu lah. Jadi kalau di teater itu kita nontonnya setlist. Kalau ke teater setlist itu ada macam-macam. Tiap tim tuh dulu sih tiap tim punya setlistnya masing-masing gitu ya. Kalau sekarang kan setlist itu kan ada setlist beberapa setlist yang semua orang tuh bisa mainin lah gitu. Maksudnya misalnya ada pajama draft nih. Iya. Itu yang bisa mainin bukan tim satu doang. Betul. Tim lain bisa. Iya. Itu nentuinnya siapa? Yang nentuin maksudnya apa? Random aja gitu. Nanti kita bisa nonton teater nih. Setlist ini tim siapa aja itu ada listnya. Iya, tentunya manajemen sih yang nentuin. Mungkin ini pembelajaran juga ya, karena mungkin dulu itu
karena taruh saklek ya, dari segala bisnis mungkin nggak terlalu menguntungin Ki. Jadi mungkin dia mikir, mungkin gue harus ngedorong member untuk bisa banyak setlist gitu. Soalnya dulu tuh sambil menggenggam tanganku ya, itu punyanya tim di banget, itu nggak bisa dikasih ke yang lain-lain. Itu generasi 3 pertama kali tuh gue ngikutin, wah ini baru nih dikasih setlist. Setelah dia dalam detik lulus dari Pajama Drive, dikasihnya langsung itu tuh. Nah sekarang semua orang harus bisa sambil menggenggam tanganku ya, atau TWT. Meskipun dia nggak tahu nih bakal main apa enggak, bakal perform apa enggak. Wah sayangnya iya sih, karena kan juga namanya ini sama sih kayak dulu juga dari zaman JKT itu, tim JKT itu ada namanya tim member yang istilahnya jadi ban serep lah gitu. Jadi walaupun dia masuk tim nih, tapi dia belum tentu tampil men. Itu emang terjadi di JKT48 dari dulu sampai sekarang. Berarti sekarang nentunya siapa yang tampil itu nggak ketahuan, apa yang udah gacha aja gitu. Sebenarnya udah pasti yang kayak contoh di tim Dream ada Freya, masa Freya diganti sih gitu kan. Iya betul. Pasti mau suka tidak suka udah pasti ada yang didorong sama manajemen ya, seperti di bola itu ya, ada tim inti kasih yang paling disukain fans, masa bisa diganti ya. Itu langganan tuh dikeluarin terus tuh dia. Pasti Sekarang siapa yang brand? udah pasti kalau JKT itu Apa? Christy sih. Kita munculin gambar di sini. Iya nanti kita dimunculin deh. Kalau tim Dream itu Freya, kalau tim Passion itu Christy. Ngomong gue udah pernah nonton si Passion guys nih. Ini sekarang kayak gini bentuknya nih. Nggak boleh kasih apa? Ada sesuatu nih. Nggak ada, boleh nih. Boleh. Iya tim Passion 100%. Nah sayang nih mungkin harus mirroring ya, cuman gitulah kira-kira. Iya. Tim passion. Tim Passion 100%. Harga tiketnya 200.000 guys sekarang. Tuh Passion 200%. Tim Passion 100% itu dari tim Passion tentunya. Global centernya tuh si Christy ini ya. Emang ada local center, global center? Jadi kalau di satu situ dengan nama Global Center itu yang dianggap pertama kali nih begitu lagu dimulai, centernya itu siapa gitu kan. Jadi kalau sekarang itu tiap tim itu kan punya lagu jagoannya masing-masing gitu ya, atau lagu yang dipercayain ke dia. Nah itu di status mereka masing-masing lagu pertama pasti lagu itu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau di Laguan salah. iya lagu yang ciri khasnya dia lah. Jadi kalau tim Dream itu lagunya ya namanya Wakaka People. Nah itu kalau di statusnya dia itu langsung pertama kali muncul itu. Kalau yang tim Passion itu lagunya itu apa istilahnya? Lupa judulnya kan ya. Ada skip. Iya sih. Kalau gue soalnya dukungnya tim Love guys sebenarnya. Tim Love itu punya 12 seconds. Ayo terus lanjut. Iya gitu kira-kira. Jadi gitu. Sekarang udah beda nama timnya. Beda banget sih, sistemnya juga beda. Terus sekarang udah gak ada kapten di tiap tim. Terus Jadi timnya kapten cuma satu sih, Freya itu di tim Dream. Nah, makanya banyak yang ngomong lah kalau gitu manajemen dukung tim Dream terus dong. Yang penting begitu. Iyalah. Berarti tim Love nggak didukung, mentang-mentang dia banyak bocil ya. Tim Love itu isinya gen 11, gen 12 guys. Kalau Freya game berapa? Yang 7 dia isinya. 7 sama udah jauh banget. Iya. 5 game ya. Tim 12 isinya wah yang katanya ya ini mah yang cupu-cupu lulus sekolah gitu. Kalau tim Dream kan anak gaul isinya yang terkenal, kayak Freya, kayak Gita, Marsha, wah Udah ngikutin aja. bintang-bintang semua di sana. Terus emang masih seru kan sekarang idola? Kalau menurut gue sih satu ya, udah pasti nggak serame dulu sih pas gue SMA itu ya. Sejarah mungkin seru itu justru juga dibarengi dengan biaya yang tinggi sama yang dikeluarkan sama manajemen ya. Dulu gue nonton teater cuma 50.000 guys. Dulu zaman sekolah, dan itu menurut gue seru banget tuh. Seru kenapa? Karena orang-orangnya juga kan? Orang-orangnya, jadi bisa dengan harganya murah juga bisa menarik banyak orang juga kan. Jangan lihat kamera terus kan? Oh iya, gue Lihat nggak apa gitu lah, gitu aja. Oke. Iya, jadi kayak natural itu aja. Iya. Tipsnya gitu guys. Dari gitu. Oke, betul. Makasih ya gitu. Terus apalagi kita mau bahas apa? Kan tadi udah kelar. Kalau Oshilo lu siapa? Rifki? Gitos maksudnya. Saya Gitos. Gitu. Salah ngomong tadi.
Osi itu maksudnya artinya apa? Osi itu ya? Kita kasih penjelasan dulu. Penjelasan ya. Jadi Osi itu jadi kita sebenarnya kan dukung JKT48 nih, tapi kita tentunya sebenarnya ada punya satu nih yang kayak ini jagoan gue nih gitu, yang gue favorit gue lah, gue dukung lah. Walaupun bukan berarti gue ini benci sama yang lain ya, tapi gue pokoknya ini si A ini yang gue dukung lah gitu. Oke, jadi berarti kalau dulu nih gue Osi tuh pertama kali tuh Osi itu gue liat Melody sih. Melody. Iya. Nah, dulu Melody ya, dulu Melody parah banget, terkenal banget men. Maksudnya dia kayak nggak punya lawan gitu nggak sih? Lawannya banyak. Lawannya banyak juga dulu. Melody Veranda juga. Karena fansnya Banyak kan? banyak ya. Ada yang bikin lagu, lu tau lagu nggak? Oh nggak tahu. Jadi member tuh dulu dibikin laguan Sama siapa? sama fans-fansnya. Gila. Sumpah, ada bagus. Nanti kita bahas di lain waktu kan. Oke. Lagu-lagu untuk member ada. Gila. Lagu untuk member ya? Ada, lu belum pernah? Ada. Belum pernah. Melody ada. Veranda. Gue taunya cuma itu doang. Gitu ya. Melody sama Veranda. Nanti kita bahas kita. Oke, kita cari lah nanti. Ada. Kayaknya bagus itu. Ganti baju dia. Yoi. Terus apa lagi? Berarti Osi gue dulu Melody. Melody dari generasi 1 ya. Iya betul. Terus habis Melody tuh pindah lah ke siapa ya? Ke Yupi. Yupi kedua tadi ya. Iya betul. Habis itu udah sih. Udah. Gue udah Stop. cukup lah. Gue udah malas ngikutin ya. Masih ikutin ya. Mungkin gue merasa kurang seru juga kali ya setelah itu ya. Karena waktu itu ada tuh di gue kan tuh gue ngefans, gue sumpah gue dari awal tuh nggak pernah ke teater guys. Gitu. Sampai sekarang gue gak pernah ke teater. Dulu tuh gue cuma FLK. Apa itu? Fans layar kaca. Fans layar kaca. Iya, jadi gue tuh mantengin websitenya JKT. Oh, Dulu kan website. ada tuh di jadwal tuh. Dulu di jadwal tuh ada tuh Iya, oke. seret. Terus ada tulisannya. Misalnya ada di TV. Oke. Berarti tuh gue pantengin TV tuh bisa ada di Dahsyat gitu-gituan. Oke. Acara musik masih ada tuh. Ya. Karena kan dulu acara musik masih banyak kan. Ya sebagai konteks dulu tuh TV itu masih jalan banget ya guys. Kayak RCTI itu kita semua orang nonton TV lah. Dulu belum ada Netflix soalnya kan. Netflix belum gede di Indo. Nah, ngomongin itu juga setahu gue ya kalau JKT itu pertama kali perform di TV itu di acara Global TV ya. Global TV pertama kali berkenalkan ya si JKT ini. Di itu nggak apa? Di 100% ampuh apa namanya? Oh gitu, MTV ya. Gak tau. Tapi gue takut tuker nih di 100% ampuh apa? Di inbox ya. Oh di inbox, RCTI. Inbox itu apa ya? RCTI apa? SCTV ya? SCTV. Oh, Kalau yang oke. 100% ampuh itu di Global. Oke. Gue masih ingat tuh. Dulu tuh pertama kali tampil kan di situ deh. Jadi belum ada Seifukuan. Bajunya apa dong? Bajunya gimana? Baju casual aja gitu. Oh ya? Iya, dulu tuh masih ada potnya. Masih kemejaan gitu ya? Gak ada kemeja, kayak kaos, soalnya stylish gitu ada yang pakai jaket lah kayak kalau nggak salah ya. Oke. Jadi ya masih di syutingnya tuh di parkiran gitu. Syutingnya di parkiran deh. Sedih banget ya? Iya, dulu tuh gue masih inget tuh. Seifuku tuh apa guys? Seifuku tuh apa gitu? Seifuku tuh apa ya? Seifuku tuh sebenarnya ibaratnya seragam. Seragam ya? Seragam kan berarti kan Seifuku tuh. Oke. Jadi semua orang tuh punya di kita kalau si JKT48 tampil sekarang tuh ya satu tim tuh kalau tampil dia harus seragam bajunya ya. Tapi Seifuku dulu tuh per lagu per single kan. Dia single album apa? Mungkin ya. Tapi yang jelas kalau di beberapa di teater itu kan ada namanya unit song. Nah unit song itu pasti Seifukunya berbeda nih dengan yang lagu pembuka. Contoh. Unit song itu yang paling orang terkenal mungkin ya itu ekor malaikat kalau di Pecah Drive. Oh yang ada yang pakai sayap gitu ya? Iya, terus ekor gitu kan. Kesukaannya para om-om ini. Seperti Rehan. Betul. Nama lu sini kan? Rehan, oke. Channel gue namanya Wota Associate karena kita consulting guys. Cuman kita pengen keluar lah dari dari bukan zona keluar, itu. kita Bukan tuh keluar di sih. sampingan. Iya, sampingan kita ini. Makanya kita gak consulting job dan sebagainya macam, tapi ya kita punya sisi lain lah di sini. Tuh. Jadi gimana? Tadi sampai mana? Ya Seifuku tuh gimana sih? Terus iya kan ada di unit song beda. Terus bukannya aja biayanya jadi tinggi ya kalau kayak gitu ya? JKT ya. Bajunya banyak banget kan. Membernya ada berapa? 50, 60 banyak banget. Setahu gue kan dulu masih dikit-dikit ya. Iya itu ya, dulu pas awal-awal belum sebanyak itu guys. Mungkin Gen 1, Gen 2, Gen 3. gimana? Mungkin ada
mungkin dulu tuh satu baju nih ya udah buat satu personel gitu. Oh gitu ya? Kalau sekarang mungkin gilir gitu kali. Mungkin sih. Setahu gue juga gitu. Gue juga nggak tahu. Soalnya kalau di sosial media banyak yang protes guys. Jadi kok si Seifukunya ini kok jelek ya? Jadi banyak sekarang nih kita udah ini tahun 2026 guys ngomong. Banyak yang komentar di ini, bajunya nih kayaknya jelek banget pas tampil di teater gitu. Gitu Ki. Karena udah Ya tos. sering dipakai mungkin. Iya, mungkin itu punyanya Veranda kali Gen 1 kali. Gak mungkin lah anjir. Mungkin ya. Gak mungkin. Jadi Gen 1 udah agak robek-robek gitu. Tapi sekarang udah gak ditampil di sini ya. Iya. Sekarang lu tampilnya di media apa? Wah udah nggak bisa guys. Paling offline. Terus juga yang ditampil di YouTube itu paling stage performance sorry guys. Kalau nggak yang upload paling udah pasti yang legal guys, fancam gitu-gitu men. Fancam sekarang maksudnya dia acara gitu acara. Iya di acara dia bawa kamera gede. Jadi orang-orang itu kalau di JKT tampil nih mereka bawa kamera guys udah gila anjing. Bener nggak dilarang kan? Gue nggak paham deh kayaknya kalau kamera bisa. iya kali tapi kalau gede banget yang kayak buat TV itu kayak udah dikebukin guys. Iya itu udah ciptaan. Wih udah kelihatan. Cipta itu. Tapi gimana lagi soalnya kita nggak orang-orang kayak kita nih nggak bisa nonton langsung dong. Dulu kayaknya ada. Gitu ya. Ada. Bukan maksudnya dijual rekaman di teater kan? Ada dulu. Lu pernah nonton nggak? Gue dulu kayaknya ada yang Pajama Drive terus yang 1 sama 2 apa kan? Terus yang RKJ tuh. Oke. Renaikin sih. RKJ itu aturan anti cinta guys. Itu punya tim J. Gue nggak tahu bahasa Indonesia bisa. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dia taunya bahasa Jepang guys ya anak kuota banget deh. Enggak, soalnya dulu ya biasanya pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Iya, terus. Iya guys, emang ada rekamannya sih guys. Bukan, jadi kayak si JKT-nya yang jual rekaman ya. Rekamannya. Tapi mungkin udah di-cut ya. Maksudnya Iya, udah dikat-kat. udah bersih, udah clean version lah ya. Iya, ada openingnya juga. Oke. Overture tau nggak? Oh tahu. Tertentu yang JKT. 48 gitu. Are you ready gitu kan? Nah itu dulu opening videonya tuh video teater kalau nggak salah. Oh gitu. Gue juga dapetnya bacaan sih. Iya sih. Jadi itu. Jangan itu. Itu. Kita udah profesional sekarang. Itu dulu guys. Kita masih kecil guys. Iya, itu kan flash layar kaca ya. Iya, kita sekarang udah banyak duit men. Beda lah. Enggak juga sih. Kasih juga aja. Gue masih inget masih ada per lagu tuh ada. Lagu. Iya, terus ada yang tampil. Gue masih inget ya. Siapa ya? Yupi. Yupi belum ada kayaknya waktu masih Gen 1 ada Haruka. Haruka udah ada. Haruka udah ada. Yang nyanyi Heart Gata Virus apa? Virus berbentuk Yang hati. ke sini. Iya kan? Yang Heart Gata Virus tuh gue bahasa Indonesia virus berbentuk hati kalau nggak salah. Betul. Yang pakai kecil-kecil kan gitu ya? Masih cuma 3 orang doang kayaknya. Iya ini pakai begini-begini kan. Bando gitu-gitu kan. Ya terus ya sebenarnya dulu ada, sekarang nggak ada video di teater gitu. Oh, kayaknya udah jarang deh. Gue kira lagu itu kalau gitu masih ada ya sekarang yang pada mainin. Lagu masih ya. Lagu Iya. ada. Dia setlistnya apa? Kayaknya setlist RKJ sih itu harusnya. Setlist RKJ kalau nggak salah. Kaji pajaman. Lu tuhnya setlist cuma 2 itu dong. Apa tuh? Oh yang lu hafalin tuh ya? Iya. Bukan yang gua apelin, yang gua tahu. Yang lu tahu urutannya tuh ya? Bukan Hafal mati tuh ya? Enggak hafal juga anjir. Gua juga kadang campur-campur. Oh gitu. Iya. Yang gue heran ya, guys. Kalau gue pernah nonton teater pas SMA gitu, ada orang yang hafal guys formasinya. Jadi kalau teater itu kan total yang tampil dulu paling banyak sih dulu 15, 16. Kalau sekarang kan 12 ya. Mereka tuh bisa tahu loh, kok sih ini kok di sisi depan harusnya kan sisi kanan. Udah gila nih orang gue bilang kan. Berarti dia paling itu posisinya. Gue nggak tahu dia penguntut deh kayaknya. Apa aja? Penguntut kelas kakap aja. Oh, iya. Creepy ya. Fans sekarang gitu lah. Betul. Maksudnya gue aja yang creepy beneran nih. Gue aja takut sama dia anjir apalagi dia ya. Iya, dia berarti kan di atasnya Rehan. Iya betul. Kalau gue aja udah parah men. Maksudnya dia lebih parah lagi anjir. Ternyata di atas Rehan masih ada. Masih ada liver. Tapi gue pernah. Gue akuin. Gue di FX tuh pernah ketemu member tos. Member. Iya pernah pas-pasan begini. Ya. Tapi bukan emang sering ketemu gitu. Kalau nggak salah di lantai bawah apa di mana di food court gitu biasa nongkrong mereka juga. Oh gitu. Gue nggak pernah ketemu mereka lagi nongkrong men. Jam dulu gitu misalnya. Tapi dulu tuh gue juga nggak kan gue nggak datang langsung. Gue sering baca-baca buka grup aja gitu. Lu masih ada grup ya? Gue nggak ada grup ya. Invite lah gue. Invite gue grup jadul kan? Grup jadul. Grup dulu sekarang udah hilang Facebook gue udah hilang. Lu dulu punya Facebook bener punya grup ya ngomong-ngomong. Terus lu dulu punya Facebook dan aktif di situ dia komunitas JKT48 ya?
Nggak aktif sih, gue lebih ke pasif. Pasif Tapi ya. gue pernah jadi admin di satu Wih. fanspage grup. Admin ya. Iya. Admin di fanbase. Iya, fanspage dulu. Fanspage. Iya, Oke, oke. halaman itu di Facebook dulu. Sekarang masih ada, fanspage. tapi udah nggak aktif sih gitu. Udah nggak aktif. Iya, Gila, terus- berarti ini Tapi ada lah itu nanti kita Bahas apa lebih nggak panas dibahas ya. iya. Jadi gue tapi ini buat pengetahuan juga guys. Maksudnya member itu kalau di luar itu ya kayak manusia biasa guys. Lu jangan harapin kayak member kan kayak lucu gitu ya kalau di teater. Terus ada MC itu ngobrol-ngobrol. Dia kalau ketemu di luar ya guys, ya dia biasa aja gitu, bukan yang kayak sok imut gitu, bukan yang kayak permisi ya gitu, nggak kayak gitu ya. Berarti emang gitu. Ya nggak kayak gitu makanya Jadi bilang. berarti dia kalau di atas panggung tuh beda personnya gitu. Beda sih kayaknya. Maksudnya nggak mungkin seimut itu aja. Kayak dia kalau diajak ngomong juga biasa gitu kan. Ini kemana bukan yang kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Berarti kan jadi idol itu juga namanya Pekerjaan lah, performer. performance. Dia harus perform. Iya. Di atas panggung tuh dia harus perform sebaik mungkin guys. Jadi ya nggak ada tuntutan untuk dia bawa keluar panggung kan. Iya, Udah kan? betul. Ini kayaknya banyak topik yang bisa dibahas. Banyak banget men. Itu gue ngeliat ketemu Vioni gitu. Ini gue nggak tahu. Vioni itu generasi 8 guys. Dia tuh kan kalau sebenarnya gue udah pernah ngereak lagunya dia soalnya jadi global center di Eternal Love. Terus 12 Second yang video pertama gue tuh nggak bahas lagunya Team Love guys. Video pertama lu sendiri ya? Video gue sendiri ini belum kenal sama Gitos enggak. Belum collab. Belum collab. Kita udah kenal lama nih. Kita udah kenal setahun lebih. Iya lebih lah. Ya itu guys. Jadi apa lagi ya? Masih ada yang perlu dibahas nggak Inan? Banyak banget sih sebenarnya guys. Cuman gue nih sama Gitos ini kita belum nggak identify apa aja kita bahas nih sebenarnya. Ya, ini baru kayak perkenalan aja. Perkenal aja nih gue sama Gitos nih. Kita berdua nih. Nanti kedepannya gimana kita lihat nanti guys. Betul. Mungkin kita mau bahas apa? Kira-kira mau bahas apa? Kalau teman-teman mau bahasnya kita bahas apa nih? Sebentar, jangan teman-teman dulu. Teman-teman ini paling kita ikut nggak aja. tahu nih ada yang nonton apa enggak. Betul, ya. Kita belum tahu. Betul. Kasih berapa? 5 ya. Lima. 3 pilihan, 3 topik kan. 3 topik. Tapi belum nyiapin. Kalau gue sih ini Dari dulu. dulu tuh soalnya ada yang nama gue pernah denger orang nih, gue nggak tahu lu tahu apa enggak. Jadi katanya dulu tuh ada akun Twitter yang bisa tahu rahasia tentang JKT48 di balik layar guys. Itu dulu tuh ya. Dulu tuh kan member masih tidak aktif di Twitter ya. Oh, belum gitu. Masih aktif atau belum aktif? Masih aktif dulu. Masih aktif banget. Ingat Banget banget. di Twitter karena di Facebook kan kalau Facebook kan kayak apa ya, bukan Facebook kan nggak di follow kata. Kalau Facebook kan temenan gitu guys. Pertemanan. Jadi kita nggak bisa ngeliat Dia. kayak gitu, jadi gampang. Kalau Twitter tuh lebih ke artis-artis dulu tuh pakai Twitter. Oh gitu, dia ngeposting di situ tuh. Iya kan dari awal tuh dia tulisannya ada follower. Oke. Pengikut Pengikut. lah kayak kalau sekarang Instagram lebih rame nih. Mungkin ya. Kalau gue sih bener sih si member itu malah suka posting di TikTok dan Instagram. Kalau sekarang beda era mungkin. Mungkin ya. Kalau Twitter isinya orang berantem semua guys sekarang ya. SJW kemana-mana guys. Iya. Iya. Tapi seru di Twitter. Seru. Kita tapi kita ikut aja. Iya. Kita nggak usah macam-macam lah. Betul. Lagian orang yang Bukan jadi kaku kan, kita ekspres. betul. Santai. Lagian maksud gue orang di Twitter tuh suka ngomong-ngomong nih tentang macam-macam gitu. Kalau orang itu belum tentu pinter guys menurut gue. Bayangin kalau pinter beneran ya, pinter beneran nggak ngoceh di Twitter aja. Mau di mana? Ya, nggak tahu kan. Jelas maksud gue ragu orang tuh benar-benar pinter dia kalau dia banyak baca di Twitter kayak kita misalkan. Kalau kita ngeposting tentang JKT gitu kan. Ya, emang lu kira kehidupan kita tentang JKT terus kan enggak gitu. Ya, kita juga JKT tuh mungkin paling bawah guys. Jadi jangan Betul. kita tuh sepuh wota. Iya. Dulu tuh Dari situ guys. bukan wota ya. Jadi fans JKT. Yang bener kan fans JKT ya. Iya. Bukan wota. Wota tuh kan artinya Hinaan ya, kata tuh hinaan anjing. Bukan deh. Wota tuh ada ya beda lah istilahnya. Gitu. Wota tuh fans, so bukan cuma JKT, semua di Jepang kan. Di Jepang tuh. Buat bedanya buat amu ibu kan? Nanti kita bahas. Oke. Nah itu satu. Wota mau ibu. Wota mau ibu. Betul ibu. Sama otage itu apa? Otage. Otage itu dulu gua belajar otage guys di SMA. Apa tuh? SMA otage itu Otage itu apa?
Wota gitu sih, Wota GI. Wota GI Itu dia kayak atraksi gitu kayak. sih Pakai lightstick. plastik. Iya, dulu gua bisa Iya. keren guys. Nanti kita Nanti boleh lah, nanti kita cari referensinya ya di Twitter ya. iya betul like Masih banyak sih. lagi. Kita tadi satu perbedaan apa? Wota dan Wota dan fans Wibu. Wota Wibu udah pasti beda. Berbeda. Wibu nggak pasti Wota. Oke. Kalau Wota nanti kita berarti Wota sama fans dikit aja nih. Oke. Beda apa enggak? Ya. Terus yang kedua apa topiknya? Yang kedua, Apaan? Apaan? kasus pacaran member. Jangan nih. Golden Rule. Golden Rule. Nah, Golden jadi Rule. ada di JKT itu ada namanya Golden Rule guys. Peraturan emas. Peraturan mas itu nggak boleh dilanggar nih. Peraturan itu kita si member nggak boleh deketin emas-emas nih. Betul, itu betul. Itu betul ya. Itu betul banget. Peraturan emas. Itu peraturan Golden Rule ya. Iya betul. Golden Rule nggak boleh deketin sama mas-mas ya. Iya betul. Apalagi kalau aktif nih, kalau aktif lo nggak boleh deket sama cowok-cowok, mas-mas, abang-abang. Maksudnya Gitu. aktif non aktif tuh. Kalau misalnya udah dipecat kayak sini gula, dulu ada namanya sini gula guys, dia dipecat gara-gara dia pacaran sama mas-mas. Atau siapa lu yang gitu? Lo kalau cari nanti ada ya. Jangan. Jangan, kita Itu bohong-bohong. kita masih spekulasi guys. Ya, oke. Kita juga nggak tahu aslinya gimana ya. Itu. Soalnya kita cuma sebatas fan gitu. Iya punya fans kita. Kita nggak tahu informasi apa. Iya. Nah terus jadi tuh dulu di Twitter yang tadi dulu sempat bahas tuh. Apa tuh? Di Twitter tuh ada dulu banyak jadi beberapa akun sebenarnya. Lu juga tahu tentangnya? Iya, itu beberapa akun yang lu tadi bilang dia tuh bisa mempunyai info Oke. tentang. Info mas ya. Ya, itu namanya dulu ada sebutannya Skyman guys. Skyman. Langit. Manusia langit guys. Mas langit. Nanti mungkin bisa kita bahas juga itu Skyman. Skyman oke. Itu topik kedua nih. Topik kedua. Nanti kalian tinggal pilih aja mau bahas. Yang ketiga bang. Yang ketiga. Kira-kira seru bahas apa? Kalau gue sih sebenarnya Apa? Oh, Bang. jadi sebenarnya ada yang apa ya protes guys katanya selalu ngebandingin generasi sekarang sama generasi satu. Nah pertanyaan gue yang ngomong generasi satu itu hebat itu siapa? Gitu kan? Bukan hebat ya? Emang dia bilang hebat? Maksudnya dibandingnya tuh generasi satu lebih hebat daripada. Betul. Kalau gue sih nggak kalau bener bilang kalau gen yang sekarang nih cuman monyong-monyong doang, nggak ada ekspresinya nyanyinya, terus suaranya juga suara-suara halus semua. Jadi katanya Soalnya nyatu gitu semua. kalau sekarang gitu katanya. Jadi warna suaranya tuh sama semua sekarang. Kalau dulu katanya kalau Rena ngomong orang tahu ya. Rena orang Jepang men. Ya orang tahu lah. Rena orang Jepang. Ya orang Jepang beda dia. Jadi sebelum ada Haruka ada Rena guys. Rena Nozawa. Yoi. Rena Nozawa tuh dia tinggi kurus. Tinggi kurus. Gue ingat banget dia bisa split guys. Oh gitu ya. Dia split di acaranya hitam putih teman. Anjir gue gak tau bagian itu lagi. Oh gue taunya dulu si Deddy Kobusier tuh kayak gemes sama dia gitu, dikejar dia kan. Iya terus jatuh kan sandung gitu. Gitu. Terus dia jatuh gitu. Sandung kalau nggak salah. Oh gitu. Iya terus di acara hitam putih dia bisa split kan. Oh gitu. Nanti gue tampilin klipnya. Iya. Ada. Gue juga. Harusnya Iya. Gue juga ngerti guys kenapa orang tuh menggila-gilakan Haruka padahal dulu sederhana guys. Malah sekarang orang-orang di Indo nih nggak ada yang bahasain apa dulu Rena tuh dewinya lagi. Dulu ada juga satu lagi kan. Siapa tuh? Aki P tuh lagi. Nggak tahu gue. Aki dulu ada. Gue taunya dua doang. Yang beneran dari Jepang kan. Kalau Rena Nozawa kan kalau salah dia bapak. Gue enggak, Rena orang Jepang aja. Ya tapi dia tinggal di Indo. Oh ya? Iya dia tuh tinggal di Indo karena bapaknya kerja di Indo kalau nggak. Tau Rena tuh bukan tukeran kayak Haruka ya? Bukan dia dari awal tuh JKT langsung masuk. Oke. Terus ada lagi yang satu. Namanya Aki. Aki siapa tuh? Bukan Aki. Cakep. Cakep juga. Orang Jepang perasaan. Kalau sekolah sekarang namanya Naila. Gak tau gue. Gede. Nanti coba tampilin aja nih. Ini, Ya, ada ini, Naila. ini Aki nih. Aki. Lu minggir dong biar. Oke. Ini Aki. Oke. Ini coba Naila. Ini Naila nih. Oke, nanti gue edit. Dia dari Gen 12 guys. Dapat ini gue jadi editor guys. Oke. Siap. Ini Tenang. seniman handal kita nih. Egitos. Kita Dia punya saling membantu. YouTube juga guys. Editos. Channel saya tuh nggak usah di follow, nggak usah di subscribe. Di report aja guys biar ketek Jangan di report dan lu bisa berkarya bro. Oke. Bener banyak guys subscribernya. Jadi berapa tuh? Tadi apa nih? 3 ya. 3 yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apakah benar
bandingin. Iya bandingin generasi yang sekarang sama yang Gen 1 katanya Gen. Tapi emang bener guys, kalau di Pajamadrat itu memang fakta bahwa rekamannya nih itu rekamannya dulu guys. Suaranya tuh beberapa lagu tuh ya. Banyak sih kayak persentase Meteor kayaknya juga deh. Beberapa lagu tuh pakai rekamannya tim generasi 1. Terus ada yang berdebat lah di Twitter tuh. Ya katanya kenapa kok enggak Baruin dulu. Iya, katanya generasi 1 generasi pertama jika merubah rekaman ini merubah sejarah. Wah, anjing gue bilang lu kira proklamasi gitu. Bener kan? Bener ya? Oke, gua tim pro nih. Oh, tim pro. Nah, ini Oke. lu kontra nih. Kontra lah. Oke, berarti 3 topik itu guys. Ini udah 30 menitan. Oke, tadi topik 1. Satu tuh antara perbedaan Perbedaan antara JKT48 Advance and kota. Wota. Itu nanti kita jabarin. Kita di-share dulu nanti ya. Iya, Tapi nanti ternyata lalu komen aja. betul. Komen aja. Topik kedua tadi adalah Skyman. Ya, manusia langit nih. Masih Langit dia tahu yang Dulu tuh. orangnya belum tahu nih. Nanti kita bahas. Kita bahas. Manusia langit. Ya. Kalian juga baru tahu deh ini. Iya, baru tahu juga gue. Nah, lanjut. Terus yang ketiga. Generasi ketiga, yang ketiga itu apakah kenapa sih para fans itu bandingin yang sekarang dengan yang Gen 1? Dia kebetulan ini Gen 1 banget guys. Dia. Iya, bukan Gen 1 banget, Gen 1 doang. Gen 1 doang. Gen 1, Gen 2 doang ngikutin gue. Oke. Gen 3 enggak. Kalau jujur gue cinta banget Gen 12 guys. Sebenarnya. Kalau siapa? Yang AKD itu siapa ya? Sinka. Shinka sama Naomi. Naomi. Ya. Itu gen berapa? Dua-duanya Gen 2. Gen 2 berarti. Iya. Berarti gue ngikutin Gen 2 doang ya? Iya kan ya bisa. Jadi Kalau guys, iya oke. wah mau tambahin lagi ya kan? Enggak sih guys. Udah 3 jam, 3,5 jam. 31 menit. 31 menit nih. Oke. Nanti gua coba edit ya. Oke. Terima kasih ya Gitos. Sama-sama Bro Rehan. Yes, nanti kita jumpa di video selanjutnya. Betul. Ada closingnya gitu kan? Ada kata-kata apa gitu kan? Gak ada sih guys, gue kalau closing belum sih. Cuma kalau kayak intro tuh gue itu doang tuh, itu gue just what and associate karena gue sosokan aja guys, kayak konsultan gitu kan. Maksudnya gue mau bawa personal consulting kita ke kerjaan ini gitu. Kesalahan. Iya, betul. Ngeliat nih muka. Tapi gua nggak usah dibahas. Iya, Di luar hal ini guys. iya nanti lah. Kalau lu pada ketemu kita, lu kaget kita sepinter apa guys? Nggak bercanda, jangan. Kita bercanda. Kita cuma bercanda. Jenius. Itu jenius. Oke, tutupan acara. Oke, I think that's all for us. Thank you. See you. Bye-bye. On our next videos. Set. Set.